Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusuma Wardani. Hari ini saya mau membahas materi kelas 8 ya, pada bab 1 yang judulnya ataupun subbabnya mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ya. Arti penting ataupun maknanya. Jadi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita tulis dulu judulnya. Jadi pembahasan kita pada video kali ini mengenai arti penting ataupun makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ada yang harus kalian persiapkan dulu, yaitu buku dan pena. Ya, buku dan pena. Jadi, saat saya menjelaskan materinya, kalian bisa mencatat hal-hal yang sekiranya kalian anggap penting ataupun pengetahuan yang belum kalian ketahui ya. Nah, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Oke, kita pada video sebelumnya sudah membahas bahwa Pancasila ini memiliki kedudukan yang sangat penting ya. Jadi Pancasila ini di Indonesia dijadikan sebagai dasar negara dan juga dijadikan sebagai pandangan hidup. Jadi sekarang pertanyaannya, apa sih artinya Pancasila sebagai dasar negara ini? Dan apa juga artinya Pancasila sebagai pandangan hidup ini? Oke, kita akan bahas pada video hari ini. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu kita bisa rincikan menjadi beberapa poin ya. Nah, kita bahas per poin dulu. Ya, poin pertama yaitu untuk membentuk identitas dan jati diri bangsa. Oke ya, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang ini merupakan era dan zaman yang semuanya serba canggih, semuanya melalui teknologi dan menggunakan digital. Jadi istilahnya itu sudah mengglobal ataupun kita sudah mengalami peristiwa globalisasi ya. Nah, jadi Pancasila digunakan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Supaya apa? Supaya tidak terbawa arus budaya asing ya. Jadi walaupun kita banyak pengaruh ataupun budaya-budaya asing yang masuk, tapi kita tetap mempertahankan identitas dan jati diri kita. Begitu ya. Jadi intinya yang poin pertama ini berguna untuk, nah, contohnya ya, bagi kalian adik-adik yang suka ataupun lagi hobi-hobinya gemar dengan K-pop ataupun drakor, kalian sangat diperbolehkan. Maksudnya kalian boleh tanpa ada larangan untuk tetap menyaksikan. Tapi kalian jangan sampai karena begitu cintanya dengan budaya Korea, sampai kalian meninggalkan budaya asli kita, yaitu budaya Indonesia. Itu tidak boleh. Jadi adanya Pancasila ini berguna untuk membentuk identitas dan jati diri bangsa, supaya tidak mudah terbawa arus budaya asing. Seperti itu ya. Kita lanjut masuk poin yang kedua. Poin yang kedua itu berguna untuk mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, ini ya maksud poin yang kedua, yaitu Indonesia ini harus dapat berdiri kokoh untuk menghadapi berbagai persoalan ya. Kita tulis dulu sebelum saya menjelaskan maksudnya yang lebih lanjut ya. Nah, maksud yang kedua ini agar dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan ya. Nah, kita nggak dapat memungkiri bahwa dalam kehidupan pasti akan ada berbagai macam masalah dan persoalan yang datang ya. Nah, sama seperti
kehidupan kita, di negara juga seperti itu ya. Di negara pasti ada aja masalah yang akan datang menerjang negara kita. Jadi supaya masalah ini tidak begitu menimbulkan perpecahan untuk negara kita, maka digunakanlah Pancasila ini sebagai dasar negara. Dan untuk kita supaya bagaimana cara menyikapi masalah itu, kita gunakan Pancasila ini sebagai pandangan hidup kita. Jadi walaupun ada masalah, kita tetap akan dapat berdiri dengan kokoh dalam menghadapi persoalan ini ya. Berdiri kokoh untuk menghadapi berbagai persoalan seperti itu ya. Kita lanjut poin yang nomor 3, yaitu tujuannya untuk memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Kita tulis poinnya di sini. Ini poin yang nomor 3 ya. Kita tulis penjelasannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, tujuan bangsa ini terdapat di dalam UUD 45 alinea ke-4. Dalam alinea ke-4. Nah, dalam alinea ke-4 ini kalian bisa melihat apa-apa aja yang menjadi tujuan bangsa kita. Nah, jadi dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini, itu membuat kita untuk mewujudkan tujuan kita ini agar lebih fokus ya. Jadi membuat kita fokus karena kita sudah memiliki arah, tujuan ya kan. Nah, dan pendorong untuk mewujudkan tujuan ini gitu. Jadi contohnya kalian memiliki suatu cita-cita. Nah, cita-cita yang kalian miliki itu kan kalian harus punya bagaimana kalian dapat mewujudkannya itu. Pasti kalian akan membuat step-stepnya ataupun langkah-langkahnya. Nah, sama seperti negara. Jadi, Pancasila ini dijadikan tujuan ataupun arah untuk mewujudkan tujuan bangsa yang terdapat di dalam UUD 1945 alinea ke-4 ini ya. Kita lanjut poin yang nomor 4, yaitu untuk menjadi pedoman untuk memecahkan berbagai macam masalah bangsa dan bernegara. Nah, ini ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, jadi kalau dalam bernegara ini pasti akan ada masalah dan cobaan yang menghadang ya. Jadi, Pancasila di sini diharapkan mampu untuk memecahkan berbagai macam masalah dalam berbangsa dan bernegara. Nah, masalah itu bisa berbagai macam ya, mulai dari masalah di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, sampai pada masalah di bidang pertahanan dan keamanan. Kita lanjut poin yang kelima. Poin kelima, Pancasila itu dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, di dalam ini ya, Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara ya. Jadi Pancasila ini diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dengan semboyan dalam lambang negara itu, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana arti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ialah walaupun kita berbeda tapi kita tetap harus satu ya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Nah, jadi ini dia arti penting dan makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, sekian informasi yang bisa saya berikan mengenai arti penting ataupun makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semoga informasi ini dapat membantu kalian dan dapat berguna untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tidak bosan saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.